kami GKM Semarang. Semangat betul bersama. GKM Semarang sendiri difasilitasi oleh Bapak Mustiadi, diketuai oleh saya sendiri dari Mas Manto, Sekretaris Amir Mujahid, anggota LDC Bermasa, Arif Masuki, Ade Kristawan, AMIP dan Dewan-S. GKM Semarang sendiri kegiatannya pada proses kemarin, di mana alamat dan lokal pertama pendaftaran sopir, pembuatan DO ke distribusi, sopir terima DO dan TO, pembuatan terus proses muat, pengembalian DO dan TO setelah selesai muat, penerbitan SPP, dan selanjutnya sopir menerima SPP dan segel lalu keluar. Rencana kerja GKM Semarang terbagi menjadi 26 minggu, di mana penunjukan 5 dan minggu selama 2 minggu, mengenai sertifikat selama 2 minggu, menguji dan menentukan penyebab dominan selama 3 minggu, membuat rencana dan melakukan perbaikan selama 4 minggu, orientasi perbaikan selama 13 minggu, membuat strategi selama 1 minggu, dan menumbuhkan yang baru dan bagi pengembangan selanjutnya selama 2 minggu. Menentukan tema kendala di FG lokal terdiri dari 3 indikator. Yang pertama kerusakan FG, susi skor, offline muat FG lokal, di mana kami ambil selama 3 bulan, yang mana rata-rata totalnya kerusakan FG sebanyak 13, sisi stok 0, komplain muat FG lokal 30. Maka GKM Semarang mengambil tema mengurangi komplain muat FG lokal di PT Indofood sukses bangun TBK cabang segitu. Menentukan judul dari data komplain muat FG lokal terdapat 5 penyimpangan, di mana jumlah kasusnya kita ambil dari bulan Januari sampai bulan Maret, yang rata-rata untuk muat lebih ada 6, muat kurang ada 16 kasus, salah muat ada 5 kasus, kurang isi ada 6 kasus, kartu rusak ada 1 kasus. Oleh karena itu maka GKM Semarang mengambil judul mengurangi komplain kekurangan muat FG lokal dari 16 kali per bulan menjadi 8 kali per bulan dalam waktu 22 minggu. Thank you Pak Dani. Untuk langkah 2 menganalisa penyebab dari faktor manusia, metode, material, alat, dan lingkungan. Dari faktor manusia tersebut kita lingkari itu adalah ceknya kurang teliti. Untuk metodenya itu pembagian truk tidak merata, dan selanjutnya item terlalu banyak atau banyak varian dari item tersebut. Untuk faktor penyebab dari material tersebut banyak juga penyebab dari fisik produk, dan yang keempat itu faktor dari alatnya itu adalah kalkulator, juga terkadang tidak berfungsi 100%, dan printout-nya juga sering juga tidak jelas. Untuk faktor dari lingkungan kita melingkari gudang penuh produk atau sedang overstock. Nah, untuk NGP-nya kami dari para member atau responden menilai tadi yang kita lingkari terdapat 7 dari sub penyebab tersebut. Akhirnya kita dapatkan dari indeks NGP rumus 51% kali N, terdapat 4 ranking yang kita highlight. Itu kita sebutkan 1 checker kurang teliti, 2 pembagian truk tidak merata, 3 item terlalu banyak atau varian item yang juga sedang overstock. Untuk langkah ketiga, menguji dan menentukan penyebab dominan, kami menggunakan dominan dengan scatter dengan nilai X kategori tingkat kreditnya dan nilai Y kesalahan muat kurang. Diagram scatter di atas dapat diketahui bahwa terdapat korelasi positif tingkat kredit checker dengan kesalahan muat kurang FG yang terjadi. Hal ini terlihat dari koefisien korelasi R sama dengan 0,9527. Untuk poin yang kedua, pembagian truk tidak rata dengan nilai X antrian truk dalam 1 kali muat dan nilai Y-nya kesalahan muat kurang. Dari diagram scatter di atas dapat diketahui bahwa terdapat korelasi positif jumlah antrian truk dalam 1 kali muat dengan kesalahan muat kurang FG yang terjadi. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,8947. Dan poin yang ketiga, item terlalu banyak dengan nilai X jumlah jenis item yang dimuat dengan nilai Y-nya kesalahan muat kurang. Dari diagram di atas kita dapat diketahui bahwa terdapat korelasi positif jumlah jenis item yang dimuat dengan kesalahan muat kurang FG yang terjadi. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,9
Dan poin yang keempat, gudang memperoleh dengan nilai X kategori stok gudang dan nilai Y-nya salah muat kurang. Kesimpulannya tidak ada korelasi sebagai penyebab dominan. Dari keempat poin di atas, maka faktor-faktor yang dianggap dominan yang perlu dilakukan perbaikan dengan nilai R lebih dari 0,714, yaitu ceker kurang teliti, item terlalu banyak, dan pembagian grup tidak rata. Selanjutnya langkah 4 membuat rencana dan melaksanakan perbaikan. Setelah kita mendapatkan 3 faktor penyebab dominan, maka tim kami melakukan beberapa analisis sehingga menyimpulkan bahwa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ceker kurang teliti, kita merencanakan untuk melakukan briefing pada ceker setiap pekannya dan melakukan pemasangan SAT setiap lab. Untuk item terlalu banyak, koordinasi dengan pihak distribusi agar waktu untuk membuat item yang variannya banyak dilakukan pada pagi hari saja. Untuk pembagian yang tidak rata, kita lebih ke teknis juga untuk mengusulkan kepada kami untuk membuat checklist pembagian dulu yang lebih akurat. Selama kurang lebih 13 menit, kita sudah melakukan 4 rencana yang kita sebutkan tadi. Briefing Senin pagi sudah rutin, pemasangan SAT sudah terpasang, koordinasi dengan distribusi terus kita lakukan, dan checklist untuk pembagian sudah lebih ketat lagi. Ya, baik. Untuk langkah 5 adalah biasa perbaikan. Poin pertama, analisa perbandingan hasil terhadap initial goal. Setelah dilakukan perbaikan, terjadi penurunan kesalahan muat kurang dari 16 kali menjadi 8 kali per bulan. Poin kedua, analisa perbandingan hasil terhadap tema. Dari perbandingan diagram di atas, maka terjadi penurunan yang signifikan. Pada daftar komplain muat dari 30 kasus menjadi 12 kasus per bulan. Analisa perbandingan hasil terhadap judul. Dari diagram di atas, semua jenis komplain muat mengalami penurunan setelah dilakukan perbaikan. Muat kurang 16 menjadi 8. Analisa dampak perbaikan. Dampak positif yang terukur, kesalahan kurang muat engine menjadi berkurang. Serah terima ceker dan sopir berjalan efektif. Pembagian ke pintu-pintu plan lebih merata. Dampak positif yang tidak terukur, membantu ceker melakukan sama supaya dengan teratur agar sah lebih mudah mengontrol. Pertama, membuat standar baru pada standar prosedur. Satu, briefing tidak rutin, dua, tidak ada sistem SAT baikkan, dan aturan prosedur yang jika jumlah item yang dimuat banyak. Ketiga, belum adanya kebijaksanaan khusus waktu muat bagi truk yang muat item banyak. Keempat, teknik pembagian itu belum akurat. Untuk standar hadir, satu, rutin briefing sudah kita lakukan tiap Senin pagi. Yang kedua, pemasangan alat SAT baikkan sudah kita lakukan. Ketiga, adanya kebijaksanaan aturan tidak terjadi proses muat dengan item yang terlalu banyak. Terus yang keempat, adanya prosedur yang akan efektif dan akurat dalam pembagian truk atau tidak muat. Sedangkan keunggulan menerapkan standar, satu, kesalahan muat menurun. Yang kedua, truk dengan muatan yang itemnya beragam bisa lebih mudah dilacak, dan yang ketiga, sistem pembagian itu selain untuk meratakan penyebaran truk dapat juga digunakan untuk mengontrol sisa mobil di setiap pintu rem. Tujuh, menentukan standar baru dan menentukan rencana selanjutnya. Poin 1, monitoring penerapan standar baru. Penetapan standar baru dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan terjadi penurunan komplain muat. Poin 2, melakukan perbaikan saat ini yang sudah diperbaiki. Dan yang dilakukan yang pertama, kerusakan SI 10, yang kedua, selisih stok 0, yang ketiga, komplain muat SI lokal 12. Berikut poin 3, tabel menentukan rencana kerja yang direalisasi dari week 42 sampai dengan week 3. Demikian presentasi dari contoh kami. Terima kasih.
kasih. Mau izin bertanya buat Semar Mesem apa Semar Mendem? Karena kalau nggak ada namanya kasihan udah ganteng-ganteng nggak ditanya. Pertanyaan saya simpel, singkat, padat, tapi ada berisi. Pertanyaan adalah, tolong tampilkan kepada kita data sebelum dan sesudah GKM terkait dengan muat kirim lebih atau kurang. Tolong tampilkan perbandingan sebelum dan sesudah GKM. Karena kalau disampaikan, karena kondisi di lapangan, saya nggak yakin kalau ini sudah berjalan karena masih terjadi beberapa kali informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan muat kirim kurang. Amat maaf toh. Itu sudah kami siapkan, tetapi belum kita pindah di soft copy, mungkin Mas Pak Amir bisa dijual lepas. Jadi emang sudah kita siapkan jawaban buat para semua gitu. Tandain aja orangnya. Ya ini sebenarnya kami Perlu bantuan angkatar nggak? Jadi kalau yang melihat nanti Pak Rasma, Mas Amir langsung dilihatin ke Pak Rasma aja datanya gitu kan, kalau dari kita nggak kelihatan. Dikasih tunjuk Mas Amir, dimana sudah ada sisi kurang. Oke, sip. Nomornya. Sip, padahal mah nggak tahu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk tim Semar? Ya, tidak ada. Terima kasih. Oke, baik. Rese nih hatu nih. Tim Semar silakan untuk menutup. Baik, terima kasih. Kami pantun. Tadi ada di grup terakhir, kami jaga bagian pantun nih. Jadi harap bermaklum, kami hanya bisa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, dalam penutupan tim Semar berarti sudah